黄金の嵐。 Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba bahas sedikit ya. Ini episode 15 untuk seri Ultraman Z. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas saja episodenya ya. Nah, jadi di sini mungkin saya cara pembahasannya akan sedikit berbeda ya, tapi semoga tetap bisa menghibur teman-teman semua lah ya dengan cara pembawaan yang baru ini. Oke, jadi untuk episode 15 ini ya, musuh yang dihadapi oleh Haruki dan kawan-kawan itu adalah Griza yang sebelumnya pernah muncul juga di serial Ultraman X ya. Jadi untuk Griza kali ini ketika muncul di serial Ultraman Z, dia itu menggunakan dua macam form ya. Yang pertama form yang berbentuk bola, kemudian form yang berbentuk humanoid. Kemudian di awal episode ini kita diperlihatkan kalau ada Riku ya yang saat ini kembali ke bumi itu bersama si Pega dengan menaiki pesawatnya ya. Kemudian lanjut guys ya, ada salah satu scene yang menurut saya ini cukup menarik ya, dimana untuk seri Ultraman Z kali ini jadi di sini ada tim khusus lagi gitu lah ya yang ditugaskan untuk membereskan segala kekacauan atau untuk memperbaiki gedung-gedung yang hancur sebelumnya karena akibat pertarungan ini ya, atau kaiju gitu. Kemudian kita lanjut guys ya, ketika kedua petugas ini saat sedang ngobrol itu mereka kan mendengar suaranya si Griza ya. Kemudian habis itu kayak ada semacam cahaya di sini ya. Habis itu kita nggak tahu lagi nasib kedua petugas ini. Nah, untuk suara ketawanya Griza ini jujur aja sih menurut saya itu cukup horor ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, di sini untuk episode 15 guys ya, ini benar-benar nggak ada campur tangan dari pasukan story sama sekali ya, karena memang dari Kapten Hebikura itu nggak mengizinkan anggota ini ya, tim storage itu untuk menghadapi si Griza ini. Oke, jadi untuk pertama kali juga ya episode 15 ini itu si Kapten Hebikura benar-benar menjadi orang yang serius ya dan sangat ini protektif terhadap para anggota timnya. Itu ketika si Yoko ini mau menggunakan Wingdam ya untuk pergi melawan si Griza di sini si Kapten Hebikura itu melarang si ini ya, melarang Yoko itu untuk pergi karena kalau Yoko masih tetap pergi itu namanya si bunuh diri ya, karena ya kita tahu lah si Griza ini bukan monster yang kaleng-kaleng punya gitu ya. Kemudian di sini kenapa si Kingjo itu nggak diluncurkan? Karena Kingjo di sini kan setelah pertarungan kemarin dengan si Bulton itu ya, itu ngalamin kerusakan yang cukup parah dan di episode kali ini dia itu dikatakan perbaikannya itu baru 70% ya, jadi nggak bisa diluncurkan. Oke, kemudian lanjut guys ya, di episode 15 juga ini kita lihat kalau Riku ini bisa menghubungi Haruki ini dengan semacam kekuatan telepati gitu ya. Tapi mungkin ini juga bantuan dari Ultra Z Laser ya, karena mereka berdua kan sama-sama punya Ultra Z Laser. Kemudian dari percakapan antara Haruki sama si Riku di sini kita bisa ketahui ya kalau ternyata Bulton ini punya sebuah tugas. Jadi keberadaan Bulton itu juga bisa dibilang untuk menjaga keseimbangan di luar angkasa gitu ya, karena memang Bulton ini kemampuannya kan itu lebih ke inilah ya, penguasaan dimensi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bulton menghilang itu bisa menyebabkan ya terjadi hal seperti di episode kali ini ya, dimana si Griza ini bisa tiba-tiba muncul di tempat planet ini ya si Haruki punya. Nah, kemudian kita lanjut guys ya. Di sini ketika si Riku udah sampai di bumi ya, akhirnya dia itu berubah bareng sama si Haruki untuk menghentikan si Griza inilah ya. Dan kemudian guys ya, untuk scene yang pas scene bareng ini, kalau menurut saya pribadi ini benar-benar keren banget sih. Ini kerjaannya Mbak Subur dah benar-benar memanjakan mata dari para fansnya ya. Padahal ini kan episode di series ya, tapi kerasa lagi nonton movie gitu. Apalagi ketika pas mereka mau berubah, ini si Haruki mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan oleh si Riku juga ya. Jadi wah gila keren banget ya. Kemudian setelah berubah ini guys ya, ternyata si Ultraman Z bareng Ultraman Z ini itu nggak bisa mengimbangi si Griza, dan akhirnya di episode ini ada sebuah kejutan lagi yang disiapkan oleh Suburaya dia, dimana kalau kita lihat ya preview episode 15 kemarin itu kan ada salah satu scene ya, dimana perlihatkan kalau si Griza itu kan menggunakan jurusnya yang kayak membuat semacam suara untuk membuat musuhnya itu jadi sulit bergerak gitu kan. Nah ternyata guys ya di situ kan kita nggak melihat Kapten Hebikura gitu ya. Dan di episode kali ini kejutannya adalah Kapten Hebikura itu muncul lagi dan henshin guys ya. Ini Kapten Hebikura kali ini berubah menggunakan medal dari Five King ya. Jadi untuk medal yang ini adalah medal yang didapatkan sama si Kapten Hebikura ketika dia itu memergoki Kaburagisinya di akhir episode 8 ya.
Jadi ternyata medalnya itu masih disimpan sama dia. Dan pertama kali berubah itu dia menggunakan yang Tri-King ya, yaitu pakai medal yang ini apa tuh namanya, Golza, Melba sama Super COV. Kemudian guys ya, udah berubah itu ternyata gabungan kekuatan dari Kapten Hebikura bersama Ultraman Z sama si ini ya, Ultraman Z itu masih tidak mampu mengimbangi kekuatan dari si Griza ini. Jadi serangan yang mereka kasih ke Griza itu ya jadi kayak nggak ada rasanya itu, alias nggak mempan gitu ya. Jadi kemudian ketika si Griza ini menggunakan jurus yang suara tadi ya, yang pernah saya bahas tadi di awal ya. Jadi ini adalah salah satu scene yang kemarin muncul di preview, kan nggak menunjukkan Kapten Hebikura, tapi sebenarnya di sini bener-bener dikasih kejutan kita ya guys ya. Nah kemudian di Kapten Hebikura ini kemudian menambah kekuatannya menjadi yang Five King ya, dengan mengaktifkan medal yang ini Ganki sama Rekubas. Kemudian di sini untuk Kapten Hebikura itu dia pengen menggunakan ya, yaitu kemampuan dari Ganki yang ada di lengan kiri Five King itu untuk menyedot si Griza ini, tapi ternyata rencana ini gagal total guys ya. Kemudian selanjutnya kan si Ultraman Z ini melihat kondisi ini sudah nggak terkendali lah ya, jadi dia itu menyerahkan medal punya dia ke si Haruki supaya buat jaga-jaga lah kalau misalnya terjadi sesuatu sama dia, si Haruki ini bisa menggunakan medalnya itu ya. Kemudian setelah itu si Riku atau Ultraman Z ini mengorbankan dirinya ya. Nah kemudian setelah si Riku ini menyerang si Griza ya, ternyata dia itu ikut kesedot sama si Griza dan akhirnya Griza ini balik ke mode yang bola itu ya, dan akhirnya si Rikunya terjebak di situ. Kemudian guys ya, di sini adalah satu hal yang lucu adalah ketika si Kapten Hebikura ini dengan kondisi yang bonyok setelah dikalahkan sama Griza ya, dia ini balik ke markas yang pasukan storage, dan di sini dia itu ditanya sama Yoko. Kata si Yoko, itu kondisinya kenapa sampai bonyok begitu kan? Dan di sini si Kapten Hebikura itu cuma ngejawab kalau dia jatuh dari tangga ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini ketika selesai dari yang markas itu, si Haruki ini bertemu dengan Ultraman Z di dalam dimensi khususnya ya. Di sini mereka sedikit mengobrol lah di bagian percakapan antara Haruki sama si Ultraman Z ini juga sedikit dibahas tentang si Griza ini ya, dimana Ultraman Z ini mengatakan kalau Griza ini adalah sebuah lubang di luar angkasa gitu ya, dan si Griza ini adalah void itu sendiri. Jadi untuk void ini guys ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kosong atau hampa ya. Jadi kalau kalian itu kan nonton di awal itu, si Yuka ini sempat ngomong juga dari analisanya itu si Griza ini nggak punya massa dan nggak punya energi sama sekali. Jadi itu bener-bener hampa ini ya. Kaiju satu ini bener-bener unik. Jadi bahkan kalau dia dibandingin sama si Zeton, dia ini jauh lebih susah dikalahkan gitu ya. Kemudian guys ya, setelah si Haruki ini keluar dari dimensi tempat dia bicara dengan Ultraman Z tadi, ternyata di luar itu sudah menunggu Kapten Hebikura yang dalam wujud jagal-jagalnya. Kemudian di sini si Haruki itu diajak ke sebuah tempat lah. Kemudian di sini juga ada satu scene yang lucu lagi, di mana si Haruki ini ngendarai mobil dan di belakangnya itu ada si Kapten Hebikura ya. Jadi si Kapten Hebikuranya ya jadi tukang nunjukin jalan dong gitu ya. Jadi akhirnya si Kapten Hebikura sama si Haruki ini sampailah di markas dari si Kaburagisinya ya. Jadi tempat yang mereka tuju ini sebenarnya adalah markas dari Kaburagisinya. Dan di sini si Kaburagisinya itu berhasil dipojokkan sama Haruki sama Kapten Hebikura ya. Dan akhirnya Kapten Hebikura meminta supaya Kaburagisinya ini menyerahkan medal milik Ultraman Belial kepada mereka ya. Karena kalau enggak, yang ada nantinya si Griza ini bisa saja membuat bumi ini hancur, dan nantinya si Kaburagisinya atau Alien Cerebro ini nggak akan punya tempat bermain lagi. Tapi setelah mendengar itu, si Alien Cerebro ini cuma ketawa gitu ya, tapi disegap gitu sama si Haruki, akhirnya dia diam ya. Nah kemudian mau nggak mau ya, dia akhirnya menyerahkan lah medal yang Ultraman Belial itu, kemudian pergi gitu aja ya dari markas yang ini, markas rahasianya dia. Nah di sini kita bisa lihat lah ya, untuk karakter Kaburagisinya ini sebagai villain di seri Ultraman Z ini ya masih kurang kelihatan perannya ya. Ya moga aja nanti bisa dapet inilah pengembangan karakter untuk si Kaburagisinya ini, alias ya semoga nggak disia-siakan lah ya. Soalnya kalau kita lihat di preview untuk episode 16 nantinya si Kaburagisinya ini bakal dapat peran yang lebih banyak sih ya. Semoga saja lah. Kemudian ya setelah si Kaburagi ini pergi, si Kapten Hebikura yang menyerahkan medal yang Ultraman Belial ini kepada si Haruki ya. Nah kalau kita lihat di sini guys ya, ketika si Kapten Hebikura ini membantu Haruki untuk mendapatkan medal Ultraman Belial, ini justru ngingetin kita ketika di seri Ultraman Op si ini kan, si Juggler ini juga yang memberikan kartu Ultraman Belial kepada si ini kan, si Kurenegai gitu ya.
Jadi mungkin ini sebagai tribute untuk seri Ultraman Orb ya. Oke guys, jadi setelah mendapatkan medalnya ini ya, si Haruki itu ya coba menggabungkan lah ketiga buah medalnya. Tapi di sini terjadi sesuatu yang menarik, dimana ketika medal dari Ultraman Belial, kemudian Ultraman Zero sama Jit itu dideketin, ini ketiga medalnya ini ya, dari katanya si Z itu kita ketahui kalau ternyata tiga medal yang disebut rival ini itu saling beresonansi, kemudian medalnya ini mengalami power up ya, dimana medalnya ini sendiri berubah menjadi warna emas. Kemudian di sini ya, sama seperti Kurenegai yang saat menggunakan kartu milik Ultraman Belial, di sini juga Haruki mengalami hal yang sama, dimana medal ini menolak untuk dimasukkan ke dalam Ultra Z Riser-nya ya. Cuma bedanya dengan si Kurenegai, di sini si Haruki itu nggak sampai lepas kendali ya ketika menggunakan medal yang Bella Antroxius ini. Mungkin ya sedikit di nerf lah ya. Kalau si Kurenegai kemarin ya di seri Ultraman Open ketika menggunakan kartunya itu untuk berubah menjadi Thunder Blaster, itu kan sampai lepas kendali kan. Tapi itu juga ada penyebabnya karena si Guy itu nggak bisa menerima kekuatan kegelapan, gitu. Akhirnya itu dia dikendalikan gitu ya. Tapi di sini beda ya. Ini ketika si Haruki lagi nyoba untuk Henshin, si Griza ini sudah balik ke kota ya. Dan di sini Ultraman Jit itu ini kesadarannya itu sudah diambil alih sama si Griza ya. Jadi Griza ini bisa menggunakan kemampuan dari Ultraman Jit ya. Dimana si Griza di sini menggunakan serangan Wrecking Burst untuk menyerang kota. Kemudian kita akan balik ke scene dimana si Haruki ini masih berusaha untuk memasukkan yang medal Ultraman Belial. Dan di sini dia itu mendapat bantuan dari Ultraman Z ya, dimana mereka berdua dengan menggabungkan kekuatan mereka berdua dan tekadnya akhirnya berhasil ya memasukkan yang medal Belial Atroxius ini kemudian bisa berubah menjadi form barunya yang Delta Rise Claw guys ya. Dan untuk formnya ini debutnya bener-bener keren parah. Oke lanjut guys ya. Jadi untuk pertarungan terakhir dari episode 15 ini ya nggak usah kita bahas lagi lah ya. Ini bener-bener efek-efek yang dihadirkan itu bener-bener memanjakan mata sekali ya bagi para penontonnya. Dan ini padahal ya seperti saya bilang tadi ya, padahal ini cuma series tapi ini kita serasa nonton movie gitu ya. Jadi memang well done banget sih untuk pihak Masuburaya ya. Kemudian di sini guys ya, ketika adegan pertarungan dari Ultraman Z Delta Rise Claw melawan si Griza, di sini diperlihatkan adegan ketika si Ultraman Z itu menghajar wajah dari Griza. Ini mengingatkan saya dengan salah satu scene di movie dari Ultraman Saga ya, dimana ketika Ultraman Saga juga melakukan hal yang sama ya, yaitu meluncur dengan kecepatan itu kemudian menghajar wajah dari Hyper Zeton. Jadi ada kemungkinan scene ini adalah tribute untuk movie yang Ultraman Saga ya. Oke guys, nah lanjut kita akan bahas lah ya terciptanya pedang Beliarok yang terdapat di dalam tubuhnya si Griza. Jadi kita akan mundur sedikit. Nah ketika si Riku terjebak di dalam dimensi atau dalam tubuhnya si Griza, itu kan dia melihat ada sebuah cahaya merah ya. Kemudian ketika dia mau mengambil cahaya merah tersebut, si Riku itu sempat diserang gitu kan tangannya dan kemudian mengeluarkan sebuah cairan berwarna merah. Nah kemudian cairan yang warna merah ini disedot oleh cahaya merah tersebut kemudian menghilang kan. Nah ada kemungkinan jadi cahaya merah tadi bersatu dengan ini DNA dari Riku, kemudian terciptalah pedang yang Beliarok ini ya. Jadi informasi tambahan juga bagi teman-teman semua ya, karena kemarin kan kita sempat berteori ria ya dengan mengatakan kalau pedang Beliarok ini punya kesadaran jahat gitu kayak si Belialnya. Jadi ternyata di sini sudah dikonfirmasi kalau pedang Beliarok ini itu benar-benar beda dari Belial ya. Dia bukan Belial yang jadi baik. Jadi kalau kalian bilang kok ini Ultraman Belialnya udah baik banget sama si Ultraman Z, jadi ini bukan Belial jadi baik ya. Ini si Beliarok ini adalah entitas yang baru atau bisa dibilang sebuah karakter yang baru gitu. Jadi nggak ada hubungan sama si Belialnya lagi. Lebih tepatnya dia ini bisa dibilang disebut anaknya si Jit ya, karena dia lahirnya dari ini apa DNA dari Ultraman Jit ya, walaupun berbentuk pedang. Nah untuk menggunakan pedang Beliarok ini ya, ini sedikit menarik untuk dibahas, dimana sang pengguna itu harus mengatakan gitu ya tujuan dia menggunakan pedangnya ini untuk apa. Jadi setelah diterima sama si ini Beliaroknya, pedangnya itu baru bisa dipakai gitu ya. Ini benar-benar sifatnya unik sih. Terus ini juga termasuk cerewet ya pedangnya, dan mungkin kedepannya bakal ada banyak sisi komedinya lagi sih. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian akhir dari episode kali ini. Kita udah dikasih tahu ya kalau Jet Racer milik si Riku itu sudah diperbaiki sama si Ultraman Hikari. Jadi dia bisa berubah lagi ke form lainnya lagi ya. Jadi
Di sini juga si Riku itu karena dia udah nggak pakai ya Ultra Z Racer-nya, jadi 3 buah medal yang dipakai untuk akses form Galaxy Racing itu diserahkan kepada si Haruki ya, yaitu yang medal Ultraman Ginga, Ultraman X sama Ultraman O gitu ya. Nah, kedepannya kita masih belum tahu ya apakah ketiga buah medal ini akan dipakai untuk berubah menjadi form baru atau cuma dipakai sebagai Hisatsuwaza aja ya. Ini bakal menarik untuk ditunggu tentunya ya. Kemudian ya mendekati akhir dari episode ini adalah Haruki ini jadi lebih mengerti lah ya tentang tugas dia menjadi seorang Ultraman. Kemudian kita melihat juga Kapten Hibikura yang merasa lega ya ketika si Griza itu berhasil dikalahkan. Nah, itulah untuk video pembahasan kali ini guys ya. Kalau pendapat saya pribadi untuk formnya Ultraman Z Delta Rescue sendiri ya, saya suka gitu dengan desainnya. Dari segi desain sih lebih dominan Ultraman Zero Beyond ya, karena kalau kalian lihat tanduknya itu banyak slagernya ya. Kemudian dari segi armor di bahu ditambah yang ini perisai kecil di bagian tangan sama di bagian bagian kaki ya, itu juga rada mirip sama yang Zero Beyond. Tapi untuk dari segi kombinasi warna udah oke lah. Ditambah di sini untuk Delta Rescue juga bisa menggunakan kemampuan yang bisa dipakai sama Ultraman Zero Beyond ya, dan mungkin nanti bakal dikasih lihat juga kemampuan yang dari Ultraman Jit sama Bele Atrocious-nya ya. Dan nanti teman-teman juga silahkanlah tulis pendapat kalian tentang form 1 ini. Kemudian untuk episode 15 ini ya, ini kita bisa melihat lah peran dari si Kapten Hibikura ya, yang benar-benar punya peranan yang penting ya, dimana di sini juga kelihatan kalau dia itu benar-benar tulus gitu ya kali ini untuk melindungi umat manusia. Dia itu benar-benar protektif terhadap para anggota di Paswan Storage ya. Mungkin itu saja dari saya guys ya untuk video kali ini. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan ya silakan teman-teman bantu tambahkan di bagian komentar ya, kita diskusi bareng. Kemudian semoga penyampaian yang baru ini bisa lebih menghibur teman-teman semua ya tentunya ya. Tapi kalau misalnya masih ada kekurangan, silakan teman-teman kasih kritik dan saran. Itu aja sih. Oke, nah kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.